Amerika Serikat tampaknya telah mengalami kekalahan serius pertama dalam perang di Timur Tengah. Iran menyerang pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi yang secara resmi menyebabkan 12 personel militer Amerika terluka. Selain itu, rekaman pertama telah muncul di internet yang menunjukkan pesawat tanker strategis milik militer Amerika Serikat yang pertama kali hancur, yang memang bermarkas di pangkalan udara ini. Dan juga ada rekaman satelit yang menunjukkan asap hitam membumbung dari pangkalan udara ini. Selain itu, Amerika Serikat telah menembakkan lebih dari 850 Tomahawk selama 4 minggu perang melawan Iran. Dan beberapa pejabat Pentagon khawatir dengan kecepatan berkurangnya persediaan senjata presisi tinggi. Namun, meskipun telah menghabiskan begitu banyak rudal mahal, Amerika Serikat hanya dapat dengan yakin menyatakan bahwa mereka telah menghancurkan sekitar 3 saja. 3 gudang rudal Iran setelah sebulan perang. Artinya sekitar 33%. Meskipun Trump, saya ingatkan, 2 minggu yang lalu menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menghancurkan semua rudal dan drone Iran. Tapi itu belum semuanya. Di sini memang ada yang perlu dibahas. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Anda bisa melakukannya dengan berlangganan, donasi, atau menjadi sponsor. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Di akhir episode, jika Anda merasa informasi ini penting dan diperlukan, Anda dapat mendukung kanal ini termasuk secara finansial. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, Iran menyerang pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. 12 personel militer Amerika Serikat terluka, 2 diantaranya dalam kondisi parah. Secara keseluruhan, Reuters mencatat bahwa sejak dimulainya perang melawan Iran, sudah lebih dari 300 personel militer Amerika yang terluka. Menurut data resmi dari Pentagon, sejak dimulainya aksi militer terhadap Iran, 13 personel militer Amerika telah tewas. Namun, serangan terhadap pangkalan udara Pangeran Sultan menjadi serangan yang paling menyakitkan bagi Amerika Serikat. Dinyatakan bahwa ini adalah serangan gabungan. Serangan tersebut melibatkan penggunaan rudal dan pesawat tak berawak. Iran menembakkan 6 rudal balistik dan 29 drone. Serangan ini merupakan salah satu penembusan pertahanan udara Amerika yang paling serius selama sebulan perang dengan Iran. Tapi sekali lagi saya tekankan, 6 rudal balistik dan 29 drone. Itu sama sekali tidak sebanding dengan jumlah yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina dan yang berhasil ditangkis Ukraina. Tapi di sini, rudal dan drone Iran berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat. Pangkalan udara ini di Arab Saudi terletak di Provinsi Al-Kharj di bagian tengah di tenggara ibu kota Riyadh. Di sana ditempatkan kontingen utama Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Arab Saudi. Pangkalan udara ini berfungsi sebagai pusat logistik dan operasional untuk fasilitas militer Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut. Dan di pangkalan udara inilah Amerika Serikat menempatkan pesawat tanker Boeing KC-135 mereka yang sangat penting secara strategis. Citra satelit tanggal 28 Maret menunjukkan asap yang membubung di atas pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Dan disinilah datanya berbeda-beda. Menurut sumber CNN, satu pesawat tanker KC-135 mengalami kerusakan di pangkalan udara tersebut. Namun, sumber New York Times menyebutkan bahwa setidaknya 2 pesawat tanker Boeing KC-135 mengalami kerusakan signifikan akibat serangan ini. Media Iran tentu saja sudah mempublikasikan foto-foto yang katanya seluruh pangkalan udara terbakar dan hampir semua pesawat terbakar. Tapi kita tahu bagaimana rezim di Teheran sangat aktif menggunakan kecerdasan buatan. Pada hari yang sama, Iran memutuskan untuk mengarang satu kemenangan lagi untuk dirinya sendiri. Di markas besar Angkatan Bersenjata Iran, Khatam Al-Anbiya, mereka melaporkan bahwa mereka telah menyerang gudang sistem anti-drone Ukraina di Dubai. Kemudian di Kementerian Luar Negeri Ukraina langsung menjawab bahwa itu bohong, dan orang Iran hanya belajar dari orang Rusia liar untuk membuat kemenangan palsu. Katanya, tidak ada serangan terhadap spesialis Ukraina di Dubai. Saya ingatkan, misalnya, orang Rusia di sana sampai 15 kali merebut kota yang sama. Putin muncul di depan umum dan berkata, kami telah merebut Kupensk. Saya ingatkan, kapan mereka merebut Kupensk? Bukankah itu sudah di akhir tahun lalu? Tapi ternyata kota itu sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.
Tapi intinya adalah, sepertinya Amerika Serikat mulai mengalami kerugian serius pertama mereka, dan itu bukan hanya akibat serangan langsung dari Iran. Menurut sumber Pentagon, Amerika Serikat telah menembakkan lebih dari 850 rudal Tomahawk selama 4 minggu perang melawan Iran. Beberapa pejabat Pentagon merasa khawatir dengan kecepatan berkurangnya persediaan senjata presisi tinggi. Wall Street Journal menulis bahwa Pentagon tidak secara terbuka menyebutkan jumlah rudal yang digunakan, namun setiap tahunnya hanya diproduksi beberapa ratus unit saja. Tomahawk dihargai sebagian karena mampu menempuh jarak lebih dari 1.600 km, sehingga tidak perlu mengirim pilot Amerika ke wilayah udara musuh. Pejabat Amerika mengatakan bahwa ketergantungan besar pada rudal Tomahawk dalam perang melawan Iran akan membutuhkan pembahasan mendesak tentang apakah rudal tersebut harus dialihkan dari wilayah lain di dunia, termasuk kawasan Indo-Pasifik. Di sanalah Tiongkok dan Taiwan berada. Selain itu, juga dibahas tentang menyetujui produksi lebih banyak rudal tersebut. Sumber Washington Post mencatat bahwa Pentagon memantau jumlah Tomahawk yang digunakan, dengan semakin memperhatikan dampak laju penggunaan rudal tersebut, bukan hanya terhadap perang dengan Iran, tetapi juga terhadap operasi militer di masa depan. Seorang pejabat menggambarkan jumlah rudal yang tersisa di Timur Tengah sebagai mengkhawatirkan namun menarik. Pada saat yang sama, pejabat Pentagon lainnya mencatat bahwa Pentagon semakin mendekati habisnya persediaan Tomahawk. Juru bicara Pentagon, Sion Parnell, tidak menjawab pertanyaan tentang jumlah Tomahawk, baik yang sudah digunakan maupun yang masih tersisa di Timur Tengah. Pada saat yang sama, dia menekankan bahwa militer Amerika Serikat memiliki, kutipannya, semua yang diperlukan untuk melaksanakan misi apapun, kapan saja, di mana saja, yang dipilih oleh Presiden Trump dan dalam jangka waktu apapun. Ya, pada dasarnya, itu hanya alasan standar saja. Di sini, kantor berita Reuters benar-benar mengejutkan dengan beritanya. Amerika Serikat dapat dengan yakin menyatakan bahwa mereka hanya berhasil menghancurkan sekitar sepertiga dari persenjataan rudal Iran setelah hampir sebulan perang. Kantor berita tersebut mengutip 5 narasumber menulis bahwa Amerika Serikat dapat dengan yakin mengonfirmasi penghancuran sekitar sepertiga, yaitu 33% rudal Iran, sementara status sepertiga lainnya masih dipertanyakan. Disebutkan bahwa ada kemungkinan akibat pemboman, rudal-rudal tersebut telah dihancurkan, rusak, atau tertimbun di bawah reruntuhan di terowongan dan bunker bawah tanah. Salah satu sumber mencatat bahwa situasi serupa juga terjadi pada drone-drone Iran. Artinya, meskipun ada pernyataan dari Trump, mereka sebenarnya belum menghancurkan apapun. Namun Reuters melaporkan bahwa Iran masih memiliki persediaan senjata yang cukup besar. Selain itu, mereka juga dapat memperbaiki sebagian rudal yang rusak setelah pertempuran berakhir. Dan ketiga itu bukan semua rudal. Pada saat yang sama, jumlah pasti rudal dan drone Iran yang dihancurkan masih belum diketahui. Sebagian karena kesulitan dalam menilai persediaan di bunker bawah tanah sebelum perang. Menurut berbagai perkiraan, Iran bisa saja memiliki antara 2,5 hingga 6.000 rudal semacam itu. Menurut para ahli, Amerika Serikat mungkin telah melebih-lebihkan efektivitas serangan mereka. Iran memiliki lebih dari 10 kompleks bawah tanah besar untuk menyimpan peluncur dan rudal, semuanya masih aktif. Dan dalam konteks ini, saya memperhatikan laporan dari MSN Now yang menulis bahwa 1 bulan setelah dimulainya serangan Amerika Serikat terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim ribuan tentara ke Timur Tengah sambil menyatakan bahwa dia sudah memenangkan peran ini. Kontradiksi seperti itu menimbulkan rasa kesal di antara pejabat tinggi Gedung Putih dan para sekutu. Namun, akar dari pernyataan-pernyataan Trump seperti itu benar-benar membuat saya terkejut. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan salah satu pejabat Gedung Putih yang dikutip oleh MS Now. Pernyataan Donald Trump tentang perang dengan Iran yang sudah dimenangkan sebagian besar hanyalah hiperbola. Presiden Trump hanya ingin mengumumkan kemenangan dan melanjutkan ke hal berikutnya. Keinginan ini semakin kuat dalam beberapa hari terakhir. Bukan karena dia menyesal atau semacamnya, dia hanya merasa sedikit bosan dan ingin segera melanjutkan ke hal berikutnya. Trump sudah mulai beralih dari konflik dengan Iran, mengalihkan fokus ke ekonomi, isu-isu dalam negeri, dan pemilihan setelah Kongres yang akan datang. Kutipan selesai. Mengertikan, Trump sebenarnya sudah mulai merasa bosan. Saya akhiri sampai di sini. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, tentu saja saya akan sangat berterima kasih.
Kalian bisa melakukannya dengan memberikan donasi. Keanggotaan di YouTube, langganan berbayar di berbagai platform. Pilih saja cara yang paling nyaman untuk Anda. Semua link dan detail ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.